Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubbas shaimin hadduhu min siyamihi alju wal 'atash. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala takkan henti kepada kita, memberikan kenikmatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tinggal 19 hari lagi yang kita akan menyambut bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan nanti jangan kita sia-siakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan nanti, maka janganlah kita bersia-sia. Untuk apa? Untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya puasa Ramadan. Ini merupakan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, dalam ayatnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan sebelum kalian, supaya apa? Supaya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, kepada konstituen kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai khutbah, tolong itu yang di luar, yang anak-anak jangan ribut. Yang di luar, tolong anak-anak jangan ribut. Masih ada yang ribut tuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang jangan sia-sia. Semua jadi sia-sia kalau kita melaksanakan amalan tersebut. Kalau tidak ada persiapan, apalagi menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Yaitu yang pertama adalah tanpa ilmu. Apabila kita memasuki bulan Ramadan, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita harus mempunyai ilmu dulu. Jangan sampai kita beramal tapi kita tidak ada ilmunya. Contohnya kita mau puasa Ramadan belum tahu apa keutamaannya, apa manfaatnya, apa ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya melaksanakan puasa Ramadan hanya sekedar ikut-ikutan tanpa ilmu. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasannya orang yang beramal tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa ada penuntunnya. Kalau seandainya kita beramal, kalau seandainya kita berbuat amal, kalau tanpa ilmu, maka itu seperti orang yang tidak ada yang penuntunnya. Tetapi kalau kita beramal, mempunyai ilmu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya juga sangat luar biasa. Hadirin jamaah Jumat Subhanahu wa taala. Contohnya puasa. Puasa ini
yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya kita berilmu, mempunyai ilmu, akan diampuni dosanya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan iman, dengan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang akan lalu, yang akan datang. Kalau kita berpuasa memakai ilmu, tetapi kalau seandainya kita berpuasa tanpa pakai ilmu, hanya sekedar ikut-ikutan, maka tidak ada ganjaran diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sia-sia kalau seandainya kita beramal tanpa ada ilmunya, tanpa ilmunya kita ketahui, maka amalan itu akan sia-sia. Contoh yang lain, misal sholat tarawih berjamaah mempunyai pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Man qama imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah, mengharapkan iman, mengharapkan ihtisab dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang akan datang. Kalau kita memakai ilmu, tetapi kalau kita hanya sekedar ikut-ikutan untuk meramaikan, kadang orang-orang Indonesia begitu. Awal Ramadan ramai, pertengahan Ramadan setengahnya, kemudian akhir Ramadan tinggal satu baris. Ini merupakan salah satu hanya sekedar ikut-ikutan. Maka ini akan sia-sia kalau seandainya kita beramal di bulan Ramadan hanya ikut-ikutan atau tanpa ilmu. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan bisa sia-sia di bulan Ramadan kalau seandainya masih meneruskan maksiat. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Rubba shaimin hadduhu min siyamihi aju wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan nanti, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaganya. Dia hanya sekedar mendapatkan pahala laparnya, pahala dahaganya, tapi pahala ibadahnya tidak ada. Kenapa? Karena di bulan Ramadan masih gemar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan masih mengganggu tetangga. Di bulan Ramadan masih berbuat jahat, merampok, mencuri, dan yang lainnya. Padahal dosanya itu lebih besar daripada di bulan-bulan yang lainnya apabila kita bermaksiat di bulan Ramadan. Maka ini akan sia-sia, percuma kita puasa dari pagi sampai menjelang maghrib. Tiba-tiba kita dusta, bohong sama orang, mencaci sama orang, menghina sama orang, maka amalan puasanya tidak akan diterima, akan hilang hanya sekedar untuk menahannya diri dari lapar dan daus dahaga. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bih wa laysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malahan dia mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari laparnya dan hausnya. Kalau seandainya kita bermaksiat di bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan marilah kita untuk apa? Untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak ibadah. Ibadah sunnah di bulan Ramadan akan menjadi ibadah wajib. Kemudian baca Quran di bulan Ramadan itu akan berlipat ganda. Kalau di luar bulan Ramadan hanya 10 pahala kalau satu hurufnya. Tapi kalau di bulan Ramadan itu berapa kali lipat. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Amalan akan sia-sia di bulan Ramadan kalau kita masih pelit dengan hartanya. Kalau bahasa Bugisnya itu adalah seke sama orang, seke hartanya, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di bulan Ramadan ada istilahnya pembagian iftar. Maka kita
punya rezeki kita salurkan. Jangan sampai rezeki kita ini tidak ada manfaatnya, apalagi di bulan Ramadan. Padahal pahalanya sangat luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di luar bulan Ramadan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah di luar bulan Ramadan itu bagaikan orang yang menanam satu butir menghasilkan 7 butir, 7 butir menghasilkan 100 butir, apalagi di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan kita harus betul-betul untuk apa? Banyak bersedekah. Kalau seandainya kita tidak punya makanan, ya harta, uang kita. Kalau tidak ada harta, ya makanan atau apapun lah. Yang penting ada manfaatnya buat kaum muslimin, apalagi di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW itu lebih dermawan sedekahnya di bulan Ramadan daripada di luar bulan Ramadan juga sedekah, tapi lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan jangan kita berbuat pelit sama orang lain, karena pelit kata Rasulullah SAW itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, ittaqus suha fa inna suha yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kalian sifat pelit, sifat seke, maka itu merupakan salah satu kegelapan pada hari kiamat. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan-amalan yang akan sia-sia di bulan Ramadan nanti, yaitu puasa tapi tidak sholat. Orang puasa, kalau seandainya kita tidak sholat, maka itu tidak akan diterima pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tiang agama kita adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Kalau tiang kita roboh, semua amalannya akan roboh. Kalau tiangnya bagus, semua amalannya akan bagus. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Inna awwalu ma yuhasabu indallah as-shalah, as-shalah, as-shalah." Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Salat, salat. Nah, mungkin dulu puasa, tapi salat dulu. Maka di bulan Ramadan tingkatkan salatnya, tingkatkan ibadahnya, apalagi sholat 5 waktu mempunyai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, as-salawatul khams wa jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umratu ila umrah mukafiratun lima bainahuma izatumatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke-1 ke Jumat yang lain, Ramadan ke-1 ke Ramadan yang lain, umrah ke-1 ke umrah yang lain, akan dihapus dosanya apabila hamba tersebut menjadi dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, semua jadi sia-sia di bulan Ramadan kalau kita sholat tarawih dengan super ngebut, super cepat, kecepatan tinggi. Ada yang sholat tarawih sampai 7 menit, 23 rakaat 7 menit. Kemudian saking cepatnya dia tidak tumakninah, bacaannya tidak jelas. Kemudian apa yang dia gerakan cepat sekali, kayak dipatok ayam, saking cepatnya. Ini merupakan salah satu apa? Salah satu yang tidak ada manfaatnya, akan dikatakan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang lalai. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang lalai. Kenapa lalai? Karena dia sholatnya tidak tumaninah. Kenapa lalai? Karena sholatnya dinanti-nanti. Salah satunya sholat tarawih. Maka kalau sholat tarawih ini diperpanjang kunutnya, diperpanjang berdirinya. Tetapi lihat kondisi, kalau seandainya kondisi jamaahnya itu adalah orang-orang yang sudah tua, sudah sepuh, maka kita jangan terlalu cepat, sedang-sedang saja. Tetapi kalau seandainya anak muda, maka kita harus diperpanjang sholatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, afdalus sholati tulil kunut, sebaik-baik sholat adalah yang lama berdirinya. Aku liquli hadza wastaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiun alim.
أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على طاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم باركنا رمضان اللهم باركنا رمضان اللهم باركنا رمضان اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد واحد رحمة رب العالمين أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا